Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan berbahagia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung line efisiensi, balance delay, dan smoothness index ya teman-teman. Nah, ketiga perhitungan ini berfungsi untuk meminimumkan temaci atau idle time atau waktu menganggur dan mencegah untuk penumpukan barang pada aliran produksi atau yang sering disebut dengan bottleneck. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan ulang tentang penentuan jumlah MP atau operator yang bekerja sehingga nantinya itu menghasilkan settingan yang optimal dan pekerjaan itu dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Nah, untuk line balancing teman-teman itu sebenarnya ada juga yang namanya Yamasumi chart. Namun Yamasumi chart itu kan cuma berupa grafik ya, berupa grafik batang yang ditumpuk untuk menggambarkan cycle time dari beban kerja operator gitu. Nah, di sini itu untuk memvisualisasikan atau untuk mengidentifikasi adanya value added atau NVA atau non value added. Nah, jadi di sini biasanya untuk mencari problem atau pemborosan maupun muda yang ada di proses produksi. Berbeda dengan ini teman-teman, dengan line efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Nah, ini berfungsi untuk menyeting MP. Nah, itu nanti menghasilkan line efisiensi berapa, balance delay-nya berapa, dan smoothness index-nya berapa, seperti itu. Jadi untuk ketiga perhitungan ini lebih ke arah orangnya gitu, settingan orang dan jumlah workstation atau pos kerja. Nah, sebelum saya mulai teman-teman, itu dalam perhitungan line efisiensi, balance delay, dan smoothness index ini ada beberapa istilah yang perlu dipahami dulu teman-teman. Ini saya ringkaskan. Yang pertama itu ada cycle time. Nah, cycle time itu adalah waktu seseorang operator untuk mengerjakan satu siklus pekerjaan. Kemudian takt time adalah waktu yang ditetapkan untuk seseorang operator mengerjakan satu siklus pekerjaan. Nah, bedanya di sini yaitu cycle time itu waktu yang dibutuhkan seseorang operator untuk mengerjakan suatu pekerjaan, seperti itulah ya. Sedangkan takt time adalah batas waktunya gitu. Kemudian selanjutnya adalah task. Task ini adalah elemen proses kerja yang berkaitan satu sama lain. Kemudian ada juga flow time. Flow time ini adalah waktu total yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Nah, ini total di sini maksudnya tuh ya gini. Ada pekerjaan ke I, ada pekerjaan ke berapa gitu. Jadi ini dari awal hingga akhir pekerjaan gitu. Kemudian ada lagi workstation, yaitu tempat kumpulan satu atau beberapa proses kerja. Nah, workstation di sini sama aja dengan pos ya teman-teman, sama aja dengan pos kerja gitu. Kemudian ada idle time atau temaci, yaitu waktu tunggu dari siklus pekerjaan ke siklus pekerjaan berikutnya. Ya, bisa disebut juga dengan waktu gabut gitu ya teman-teman. Kalau kita ngelakuin pekerjaan nih, kan mungkin sehari ada berapa cycle gitu kan ya. Nah, itu antar cycle biasanya ada waktu tunggu gitu. Kemudian yang pertama, ini saya contohkan tabel elemen kerja, nama proses, dan juga cycle time. Nah, di sini ada 17 elemen pekerjaan di suatu line misal. Ini misalkan tempat kerja saya misalnya di sheet member, itu kan ada 17 elemen kerja. Misalkan ada 17 elemen kerja dan 17 pos. Itu SRC, SRD, SMA per, SCA, SFA, dan seterusnya sampai finishing. Nah, ini udah saya sajikan juga cycle time-nya teman-teman. Nah, kemudian dari tabel ini misalkan ada grafik, bukan grafik, tabel tentang permintaan per bulan, permintaan produksi dari bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, ini nanti akan kita cari kira-kira takt time-nya berapa gitu. Langkah yang pertama kita menentukan dulu takt time-nya. Ini misalkan ya, di bulan Juni permintaannya 6.900. Nah, hari kerja di bulan Juni itu ada 20 hari. Dan waktu kerjanya kan 8 jam sehari. Sehari 8 jam dikalikan 20 jadi 9.100 menit.
Kemudian di bulan Juli ada 7.400 permintaan, hari kerjanya 20, sehingga waktu kerjanya 9.100 menit. Di bulan Agustus permintaannya 8.500, hari kerjanya 22, sehingga waktu kerjanya 10.010. Nah, kemudian dari tabel ini kita cari takt time-nya. Nah, ini menghitung takt time teman-teman, yaitu total waktu kerja dibagi dengan permintaan. Misalkan takt time 1 nih di bulan Juni itu 9.100 menit dikali 60. Nah, ini dijadikan detik dulu ya teman-teman. Nah, ini 9.100 kali 60 dibagi 6.900. Nah, ini sama dengan 79,13 detik. Kemudian takt time yang kedua di bulan Juli itu 9.100 menit kali 60 dibagi 7.400 permintaan, sehingga 73,78 detik. Kemudian takt time yang ketiga di bulan Agustus yaitu 10.010 kali 60 dibagi 8.500, sehingga ketemu 70,65 detik. Nah, dari ketiga bulan ini nanti berapa takt time-nya untuk waktu 3 bulan ini? Nah, kita cari dulu rata-ratanya. Jadi totalnya takt 1 ditambah takt 2 ditambah takt 3 dibagi 3 yaitu 79,13 ditambah 73,78 ditambah 70,65 dibagi 3 ketemu 74,55 detik. Kemudian setelah takt time-nya ketemu, maka kita mencari gitu, menghitung kira-kira ada berapa workstation atau pos kerja. Apakah di awal kita ada tabel tuh ya, ada tabel. Nah, di situ kan ada 17 elemen kerja. Nah, 17 elemen kerja tuh nanti akan kita bagi menjadi berapa workstation atau pos kerja gitu. Nah, menghitungnya seperti ini teman-teman. Follow time dibagi dengan takt time. Jadi follow time-nya tadi kan tabel di awal tuh ya, kan ada elemen kerja, ada nama proses dan juga cycle time. Nah, itu cycle time dari elemen kerja ke 1 sampai 17 itu dijumlahkan, itu ketemunya 432,37 dibagi takt time-nya tadi totalnya 74,55, maka ketemu 5,79. Nah, 5,79 workstation ini kan nggak bisa kalau misalkan nggak dibulatkan kan ya, ataupun dibulatkan ke bawah menjadi 5,5, itu nggak mungkin. Kalau misalkan workstation-nya ada 5,5 berarti kita kan butuh MP 5,5, itu kan nggak mungkin, kita butuh MP setengah. Jadi selalu dibulatkan ke atas menjadi 6 workstation, jadi memerlukan 6 operator seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari 17 elemen tadi yang tadi sudah disebutkan juga di atas tadi, ini akan kita bagi menjadi 6 yang tentunya tuh yang kira-kira waktunya tuh mendekati takt time. Takt time-nya tadi kan 74,55. Nah, itu yang mendekati takt time namun tidak melebihi. Kita bagi menjadi 6, maka elemen kerja yang pertama itu menjadi 5 teman-teman. Ada SRC, SRD, SMA Upper, SCA dan SFA. Nah, ini kita jumlahkan 7,67 ditambah 20 ditambah 9,72 ditambah 10 ditambah 23,78, sehingga ketemunya adalah 71,17. Kemudian di elemen kerja yang kedua ini ada SMA Lower, SRA Upper dan SRA Lower. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 73,8. Nah, ini kan mendekati 74 ya teman-teman, mendekati namun tidak melebihi. Nah, begitu seterusnya nyampe ada 6 workstation. Ini patokannya ada 6 workstation, soalnya tadi kan kita udah ngitung ya di awal ya. Nah, nanti kita hitung lagi nih TMAC-nya atau idle time. Kan tadi takt time 74,55 dikurangi 71,17, sehingga idle time-nya menjadi 3,38. Kemudian di yang kedua 74,55 dikurangi 73,8 ketemu 0,75. Begitupun seterusnya. Nanti di bawah ini di total teman-teman. Cycle time-nya totalnya adalah 432,37, sedangkan TMAC atau idle time-nya yaitu 14,93. Oke, yang selanjutnya yaitu kita membuat layout teman-teman.
ini adalah layout kerja yang sudah kita buat tadi, yang dari 17 elemen kerja menjadi 6 workstation atau pos kerja. Nah, ini 1 MP atau MP1 berarti memegang pos 1, 2, 3, 4, 5, kemudian MP2 memegang pos 6, 7, 8, MP ketiga memegang pos 9, 10, kemudian MP selanjutnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah 17 elemen kerja yang kita buat menjadi 6 workstation atau 6 pos kerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung line efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah cara menghitung line efisiensi. Nah, line efisiensi itu apa sih? Line efisiensi itu adalah rasio teman-teman. Rasio waktu kerja terhadap waktu siklus atau cycle time. Nah, ini rumusnya adalah sigma cycle time dibagi jumlah workstation dikali takt time dikali 100%. Nah, tadi sigma cycle time di awal tadi dijumlahkan semuanya cycle time itu kan 432,37 dibagi dengan jumlah workstationnya tadi adalah 6 dikalikan takt time 74,55 kali 100% ketemu 96,66%. Kemudian selanjutnya adalah balance delay. Balance delay adalah rasio waktu menunggu dengan waktu yang tersedia. Nah, ini semakin kecil tuh semakin baik ya teman-teman. Nah, perhitungannya cara menghitungnya seperti ini. Jumlah workstation dikalikan takt time dikurangi sigma cycle time dibagi jumlah workstation kali takt time kali 100%. Jadi tadi jumlah workstationnya 6 dikalikan takt time 74,55 dikurangi sigma cycle time 432,37 dibagi 6 kali 74,55 kali 100% sama dengan 3,45%. Nah, ini udah kecil ya teman-teman, cuma 3,45%. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menghitung smoothness index. Nah, smoothness index itu sebenarnya apa teman-teman? Nah, smoothness index itu indeks penghalusan atau cara mengukur waktu tunggu. Nah, ini cara menghitungnya adalah akar dari sigma idle time kuadrat. Nah, jadi ini idle time-nya dikuadratkan semuanya teman-teman. Nah, tadi kan ada 6 workstation ya, otomatis kan ada 6 idle time atau 6 temaci dari masing-masing workstation. Nah, ini tadi saya masukkan yang di tabel di awal tadi, 3,38 kuadrat ditambah 0,75 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat ditambah 4,45 kuadrat ditambah 1,02 kuadrat ditambah 2,83 kuadrat sama dengan akar dari 11,42 ditambah 0,56 ditambah 6,25 ditambah 19,80 ditambah 1,04 ditambah 8,0089. Ketemunya adalah 6,86. Nah, berikut tadi teman-teman cara menghitung line efisiensi, balance delay, dan juga smoothness index. Semoga bermanfaat ya. Tunggu konten-konten berikutnya. Tetap stay tune. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.